tentang sahabat Abu Dujanah. Jadi teman-teman, Abu Dujanah itu loh, kalau habis selesai sholat subuh tuh buru-buru. Sahabat ngaduin kepada Nabi, kenapa kok diburu-buru, begitu habis selesai salam dari sholat berjamaah langsung kabur. Dipanggil sama Nabi, kenapa ente Abu Dujanah begitu? Kenapa nih kamu seperti itu? Ceritalah dia bahwasanya anak-anaknya itu sering tidur di waktu malam dalam keadaan lapar. Nah, tetangga ini punya pohon kurma yang buahnya suka berjatuhan depan rumahnya Abu Dujanah. Si tetangga Yahudi pelit pula. Dia nggak bakalan rela, nggak bakalan ikhlas kalau buah kurmanya itu dimakan sama anak-anaknya Abu Dujanah. Kalau Abu Dujanah nungguin ampe terang, ampe selesai Nabi Muhammad baca-baca zikir, baca-baca doa segala macem, itu suka nggak keburu anak-anaknya bangun kemudian mungutin buah yang jatuh. Jadi Abu Dujanah berusaha untuk duluin anaknya, jangan sampai anaknya udah keburu bangun, dia udah ngambilin duluan buah-buah kurma yang jatuh, kasihin ke rumah sebelah, jadi anaknya aman dari memakan yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Kata Abu Dujanah cerita, Rasul saya pernah nih sampai agak kesiangan, begitu nyampe depan rumah anak sudah masukin satu buah kurma ke dalam mulutnya. Saya segera ambil congkel tuh buah kurma dari mulut dia. Saya bilang sebelumnya, kah keluarin gitu. Kalau kita ngomongnya gimana tuh? Lepehin gitu kan. Iya, tapi anak saya nggak mau, jadilah saya masukin tangan saya ke mulut anak saya congkel buah itu, jangan sampai masuk ke dalam mulut anak saya. Sambil saya bilang dengan hati yang remuk redam, saya bilang, nak keluarin nak, ayah tidak peduli apa yang kamu mau lakukan kepada ayah, akan tetapi nak jangan sampai masuk makanan haram dalam perutmu, kemudian kamu bilang di akhirat, ya Allah saya makan makanan haram karena ayah saya tidak bisa memberi kepada saya makanan halal. Jangan permalukan ayah di akhirat nanti. Anak saya pun nangis setelah ia melepehkan atau membuang ya kurma tersebut itu. Nabi nangis teman-teman, Nabi itu orangnya mudah terharu. Makanya saya sampaikan bahwasanya Islam tidak pernah melarang orang Islam buat nangis. Bagus, malah dianjurkan. Jadi sekalian nangislah. Ayo silahkan nangis. Enggak gitu ya. Katanya Imam Al-Haddad dalam kitabnya, ibki fa illam tabki fatabaki. Nah, itu ada bahasanya begitu tuh. Di dalam kitab Nasaih Diniyah atau Risalah Muawanah. Itu katanya Imam Al-Haddad, nangislah kamu di waktu malam, ingat dosa-dosa, nangis, kata beliau. Fa ilam tabki, kalau kamu nggak bisa nangis, fatabaki, nangisin aja, tangis-tangisin, gitu kan? Gimana caranya nangis-nangisin? Ingat bahwa dosa kamu itu pantas untuk membuat kamu kalau nggak diridhoi Allah dimurkai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak dapat ampunan, ini kamu nih pantas buat masuk neraka gitu. Kalau kamu nggak bisa nangis juga, nangisin diri kamu yang nggak bisa nangis. Tangisin tuh diri kamu tuh, kok bisa sampai segitu keras hatinya, gitu kata beliau. Ya, makanya kita lihat tuh Nabi Muhammad beka, tukang nangis, suka nangisan. Nabi Muhammad tuh nangisan. Sayyidina Abu Bakar nangisan, Sayyidina Umar nangisan, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan agar tidak ada kerancuan di masyarakat kita tentang kayak yang kita nih ya, suka ngelihat anak kita nangis, kita nggak bolehin. Jangan nangis nak, gitu kan. Laki-laki kok nangis?
Kita suka larang anak kita buat nangis. Anak perempuan juga, jangan nangis, malu. Dari kecil tuh kita kayak memberikan statement bahwa nangis itu sesuatu hal yang memalukan gitu. Padahal nggak begitu mestinya. Kamu kalau ngelihat anak kamu nangis, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Itu adalah luapan emosi. Kalau nggak diluapkan emosinya, nanti numpuk emosinya tersebut, dan emosi buruk, emosi negatif yang tidak terkeluarkan tidak akan pernah bisa keluar, teman-teman. Itu mengendap, nggak keluar beneran gitu, ngendap emosi buruknya. Nah nanti tuh udah tua-tuaan gitu kan, udah dewasa, kamu akhirnya jadi orang yang dikit-dikit sedih, dikit-dikit sumpah, marah gitu, gampangan marah. Makanya ada istri gitu kan, bisa gampang marahnya padahal untuk hal-hal yang nggak semestinya bikin marah gitu. Ngelihat suaminya sisiran dia marah, ngelihat suaminya pakai minyak wangi dia marah, suaminya bingung aja gitu kan. Cuman sekedar numpahin apa, suaminya udah marahnya sampai kayak apa gitu. Itu teman-teman saudaraku sekalian, kadang-kadang nih si istrinya mau dibilang, kamu kok cuman perkara segitu aja bisa marahnya kayak begitu gitu. Iya, kenapa ya? Saya kok gampangan marah, kenapa ya? Nah ini teman-teman saya sekalian, seringkali disebabkan luka masa lalu yang tertimbun. Memorinya itu terkumpul hal-hal negatif gitu. Nah gimana caranya biar nggak terkumpul dengan hal-hal yang negatif? Dikeluarinnya berupa apa? Dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada yang lebih bisa membersihkan daripada air mata. Acara bersih-bersih itu selalu air. Wudu pakai, dosa juga dibersihkan dengan air mata taubat, air mata penyesalan itu. Jadi gimana Ustazah, kalau ngelihat anak nangis kita biarin, apalagi perempuan, anak laki aja biarin, teman-teman. Pernah nggak nih udah gede-gedean gini nih, saya belum lama dengar ada orang ngomong kayak begini nih, saya ada waktu pengen nangis, terus saya akan nonton film yang paling sedih. Saya pun nangis dan saya pun jadi lega. Teman-teman, nangis itu bahkan untuk sebab yang enggak, kalau ia adalah disebabkan karena sebab yang benar, bukan hanya bikin lega, akan tetapi bikin dosa-dosa menjadi terhapuskan dan hati menjadi jauh lebih bahagia, lebih lapang, lebih lega gitu. Jadi saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu menangislah dengan sebab-sebab yang benar. Ajarin anak untuk mulai nangis dengan sebab yang benar gitu. Misalnya kalau kita ngelihat anak kita nangis, tapi jangan karena kesal sama dia gitu, kamu nangis karena kesian, itu bagus. Nangis karena kesian gitu kan, kesian sama orang yang misalnya terzolimi gitu kan, kesian sama orang lain yang tersakiti gitu, nggak apa-apa. Kita kan sering juga tuh nangis karena kesian, betul apa enggak? Tapi jangan kesianin diri sendiri, rasa terzolimi, merasa paling menderita sedunia itu terus nangis gitu. Nah itu malah nggak bagus tuh tangisannya, tangisan berkeluh kesah namanya gitu. Nangisin dosa-dosa, aduh udah penting banget dah, dosa kita kebanyakan banget, perlu banget buat ditangisin teman-teman, saudariku sekalian. Serem banget, siapa yang panjang ketawanya di dunia bakal panjang tangisannya banyak-banyak di dunia aja deh, daripada kita nangis di akhirat nanti. Nabi Muhammad Nabi Muhammad suka nangis, sering nangis, nggak tega sama orang lagi doa tuh Nabi tuh nangis. Saya pertama lihat orang, maksudnya yang ya ampun ya orang nangis terus sih gitu. Waktu pertama kali saya datang ke Tarim, di masa-masa itu tuh awal-awal Habib Umar pondok pesantren mulai besar tuh Habib Umar nangis terus. Doa dikit nangis, baca Quran dikit nangis gitu. Habis itu saya hadirin majelisnya Hubabah Nur. Ya Allah, Hubabah Nur
Tiap baca ayat tentang azab, nangisnya paling kenceng. Tiap beliau bahas kajian tentang alam kubur, beliau pun nangis gitu. Saya bilang, ya Allah, kenapa malah justru orang-orang soleh yang sedikit dosanya, malah kalau cerita tentang azab, cerita tentang betapa bahayanya dosa, nangis mereka malah lebih deras lagi. Ternyata bisa saya pelajarin gitu ya. Ternyata orang semakin soleh semakin dekat dengan tangisan. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicitnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, putra Sayyidina Husain, itu sampai ada 2 garis hitam di bawah matanya dari banyaknya beliau menangis. 2 garis hitam di bawah matanya dari banyaknya beliau menangis, teman-teman saya sekalian. Maka nggak apa-apa, nangis tuh nggak apa-apa gitu. Ya jangan kemudian nangis marahin suami terus kamu nangis gitu, nggak gitu. Nangis saat kamu sendiri antaramu sama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nangis ketika di majelis-majelis maulid karena rindu kepada Nabi Muhammad. Nangis saat kita membahas kajian-kajian mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada dosa-dosa, mengingatkan kita kepada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Haru hatimu, kamu kemudian menangis karenanya, itu sesuatu hal yang melegakan hati dan juga membuat bersih tungku hati yang ada di dalam hatimu ini. Biar keluar tuh emosi-emosi buruk-buruk tuh, biar keluar. Seperti itu teman-teman saya sekalian. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad dengar Abu Dujanah cerita kayak begitu tuh, nangis. Abu Dujanahnya ketika mengeluarkan makanan kurma dari mulut anaknya, nangis. Bukan nangisnya yang sedih, gue miskin banget sih, kagak bisa ngasih makan buat anak saya. Nggak gitu yang ditangisin. Yang ditangisin adalah, nak, keluarkan makanan ini, jangan bikin malu ayah di akhirat nanti. Ayah tidak peduli kamu mau berbuat apa kepada ayahmu ini, nak, akan tetapi jangan buat malu di akhirat dengan kamu bilang, ya Allah, saya makan haram karena ayah saya tidak mampu memberi kepada saya makanan halal. Jangan buat ayah malu di akhirat. Persis penyebab tangisan mereka tuh seharusnya apa? Satu kebun, dan itu terkenal kebunnya Sayyidina Abu Bakar, punyanya Sayyidina Abu Bakar tuh kebun. Seneng, Sayyidina Abu Bakar nggak kalah seneng. Punya pohon di surga, teman-teman. Nggak mungkin orangnya nggak masuk dong. Betul nggak? Udah punya pohon, udah punya saham di surga. Sayyidina Abu Bakar tuh kerjaannya booking surga. Masya Allah. Jangan sampai kita jadi orang belum masuk neraka udah kita beli tiketnya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Jangan sampai kita jadi orang kayak begitu, teman-teman. Ini dia nih, ditawarin gitu ya, ditawarin tiket surga nih, dia nggak mau nih si Yahudi nih. Dia lebih tertarik sama urusan-urusan dunia. Kenapa begitu? Sebab dia kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan urusan surga, mendustakan urusan akhirat. Jadi akhirnya sekarang pohon itu kan punyanya Sayyidina Abu Bakar. Pohon depan rumahnya Yahudi, pohon samping rumahnya Abu Dujanah, itu kan punyanya Sayyidina Abu Bakar. Sekarang gantian Sayyidina Abu Bakar transaksi sama Nabi Muhammad. Rasul, pohonnya udah punya saya, yang tadi tetap berlaku nggak Rasul? Kata Nabi Muhammad, saya beli pohonmu wahai Abu Bakar depan rumah Abu Dujanah dengan pohon yang tadi telah saya sifati. Sayyidina Abu Bakar pegang tangan Nabi sambil bilang, saya jual wahai Rasulullah. Seru bener.
Seindah-indah transaksi tuh. Emang gak salah Nabi Muhammad tuh cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, teman-teman. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi bilang, Aisyah, kamu tahu gak, surganya bapak kamu tuh dikelilingin burung setahun belum kelar dari luasnya. Surganya Sayyidina Abu Bakar dikelilingin burung setahun belum selesai. Kayak apa gedenya, teman-teman. Sayyidah Aisyah cerita itu kepada bapaknya. Sayyidah Aisyah ceritain itu kepada ayahandanya. Dia bilang, ya, kata Nabi Muhammad tuh ya, surganya ayah nih dikelilingin burung setahun belum selesai. Kata ayahandanya, ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuh orangnya zuhud, nggak seneng dunia gitu. Lebar-lebar kayak begitu ngapain? Sayyidina Abu Bakar malah mikirnya kayak begitu, teman-teman. Jadi Sayyidina Abu Bakar bilang, ya saya ambil secukupnya aja, sisanya mau saya sedekahin kepada fuqaraul jannah, kepada orang-orang fakir di surga gitu ya, yang memerlukannya. Orang di surga padahal kan nggak ada yang perlu ya, nggak tahu lagi kalau kita perlu. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq alaihi ridwanullah, orang paling tercinta di sisi Allah sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad. Insyaallah. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Sahabat-sahabat mulia-mulia, teman-teman, mulia-mulia. Kata Habib Umar bin Hafid nih ya, yakfihim fakhra annallaha ikhtara lahum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa ana wala anta. Kata Habib Umar bin Hafid, cukup kemuliaan para sahabat bahwa Allah memilih mereka sebagai sahabatnya Nabi Muhammad. Bukan saya, bukan kamu, bukan bapak kita, bukan kakek kita. Yang dipilih jadi sahabatnya manusia terbaik mereka. Makanya jangan berani ngomong apa-apa yang gak benar tentang para sahabat Nabi Muhammad. Apalagi kelasnya Sayyidina Abu Bakar, kelasnya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jangan berani-berani ngomong sesuatu hal yang buruk tentang mereka, teman-teman. Yang nyesel kamu, yang sakit kamu, yang celaka kamu, orang yang ngomong sesuatu hal yang tidak baik tentang para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Emang ada ustazah? Ada. Ada. Ngakunya Islam, ngakunya cinta sama Nabi Muhammad, ngakunya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, tapi dengan menjelek-jelekan, bahkan mengkafir-kafirkan, bahkan meneraka-nerakakan sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ngeri bener, melaknat-laknat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ngerjain dosa yang lain aja deh. Yang kayak begituan tuh siapa yang bisa nanggung beratnya dosanya gitu. Betul nggak? Serius sekalian saya muliakan. Ibarat kata mau ngerjain dosa yang lain deh mendingan gitu. Yang ya dosa mah nggak pernah mendingan ya. Cuma maksudnya gitu loh. Masih ngarepin ampunannya tuh kayak dekat gitu. Tapi kalau kayak begitu modelnya, orang tercinta di sisi Allah, yang bahkan Allah jadikan sahabat Nabi Muhammad dukungan terbesar dari mereka pada masa tersebut. Lah kamu jelek-jelekin gitu kan? Kamu bermasalah sama sahabat Nabi dan kamu bermasalah sama yang disahabatin sama sahabat tersebut. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kayak saya aja nggak terima loh kalau sahabat-sahabat saya dijelek-jelekin. Betul nggak? Serius sekalian, saya sahabatnya Ustazah Khadijah. Kalau ada orang jelek-jelekin Ustazah Khadijah, apa loh? Ya kan begitu. Saya yakin Ustazah Khadijah juga begitu. Betul nggak Ustazah? Kalau misalnya saya dijelek-jelekin gitu, apa sih Halimah? Oh, tampil depan dia. Dan
macam kan begitu ya. Nah, ini baru sekedar saya loh, baru sekedar Ustazah Khadijah. Bagaimana dengan Nabi besar Muhammad? Perjuangan pada masa tersebut bukan mudah, teman-teman. Perjuangan pada masa tersebut bukan mudah, taruhannya nyawa. Walaulahum, andai enggak karena para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, pastilah gitu kan, Nabi Muhammad tidak bisa begitu berjaya. Didukungnya kan sama para sahabat Nabi Muhammad, sama istri Nabi Muhammad, sama keluarga Nabi Muhammad gitu kan. Nah itu mereka lah, Allah telah memilih mereka sebagai sahabat Nabi Muhammad. Yakfihim fakhra, cukup kebanggaan bagi mereka. Allah telah memilih mereka sebagai sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan saya, bukan kamu. Andai mulia, mungkin kita nih yang dipilih jadi sahabat Nabi. Tapi kan enggak. Yang dipilih Sayyidina Abu Bakar, yang dipilih Sayyidina Umar, yang dipilih Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, para sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang menempatkan ajaran sesuai dengan kenyataan. Kita bisa beriman dengan sesuatu hal sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Insya Allah, amin ya rabbal. Menjadi pengikut ahli sunnah wal jamaah birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu ya. Nah, jadi itu ceritanya seperti itu, teman-teman. Pulang nih pada girang semua nih. Ceritanya tuh masih ada endingnya tuh. Pulang pada senang semua. Si Yahudi senang, Abu Dujanah senang, Sayyidina Abu Bakar senang, Nabi Muhammad senang. Yahudi senangnya karena urusan dunia. Oh, untung gede nih gue nih, untung gede nih. Hati-hati teman-teman. Kalau kamu bahagianya cuman karena mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, nggak beda kamu kesenangannya dibandingkan dengan kesenangannya Yahudi. Kalau senang tuh kesenangannya yang kayak Sayyidina Abu Dujanah misalnya, alhamdulillah ya Allah sekarang nih pohonnya udah punyanya Nabi, dan Nabi kemudian menyerahkan itu pada Abu Dujanah. Abu Dujanah, pohon itu sekarang udah punya saya beli dari Sayyidina Abu Bakar. Sekarang saya kasihkan pohon itu kepadamu Abu Dujanah. Waduh, alhamdulillah saya nggak susah lagi jagain anak saya. Alhamdulillah saya bisa duduk lama habis selesai sholat subuh, bisa dapetin doanya Nabi, bisa dapetin zikir barengan sama Nabi. Kesenangannya Abu Dujanah, kesenangan hasanah, kebaikan dunia yang membawa kebaikan akhirat, kesenangan agama, kesenangan agama. Kalau kamu juga senangnya yang kesenangan agama, tuh berarti kamu udah mirip nih sama Sayyidina Abu Dujanah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu ingat-ingat deh, senang tuh kapan? Hati kamu senang tuh kapan? Ya Allah Ustazah, saya tuh seneng banget kalau bisa hadir di majelis ilmu. Gak apa-apa Bu, kita maklum. Ibu-ibu saya sekalian, Ustazah saya seneng kalau duduk di kajian Ustazah. Bahagia rasanya hati, saya kayak adem gitu Ustazah. Dengerin kajian, tuh kamu mirip tuh. Saya senang banget Ustazah kalau bisa sholawatan bareng, kalau bisa maulidan bareng, ya Allah senang banget. Kalau udah libur kelamaan tuh kapan dia pun. Kenapa ya Ustazah Halimah di luar kota mulu? Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang nih ya, teman-teman yang hadir di majelis sudah lebih dari kayak suami saya. Dia aja nggak nanyain kapan saya pulang. Insyaallah. Ustazah pergi-pergi mulu katanya gitu. Lah suami aja nggak nanya begitu. Suami nggak komplain, yang komplain orang Jakarta.
Anda sangat merasa memiliki. Teman-teman sekalian, ketika kamu kesenanganmu adalah hal-hal yang bersifat dini, bersifat agama, din, gitu ya. Berarti kamu punya kesenangan yang sudah mirip dengan kesenangannya para hamba-hamba terkasih tercinta di sisi Allah. Tapi kalau kamu senangnya masih yang belanja, gitu ya, habis belanja girang banget, seneng banget gitu. Ya berarti, atau ginilah seenggaknya, kesenangan dunia juga senang, kesenangan agama juga senang, ya kan? Berarti ya gitu, antara sahabat dan Yahudi. Khair insyaallah. Gitu. Sedikit sekalian, kesenangannya Yahudi melulu urusan dunia. Kesenangan orang kafir, kesenangan orang gak beriman kepada Allah melulu urusan dunia. Kesenangan orang-orang soleh melulu urusan akhirat. Kan gitu ya, melulu urusan kebaikan. Kesenangannya Sayyidina Abu Bakar perkara memberi, bukan perkara mendapatkan. Wih, keren. Keren, keren. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, kesenangannya justru ketika a'ta, ketika memberi, Mereka hamba-hamba berkelas. Makanya juga nih coba liatin. Kamu sebagai seorang istri, coba nih ngukur-ngukur kesenangan, ya kan? Biar tahu kelas. Belum udah ketawa nih, saya udah bisa memperkirakan nih. Kamu senengannya ketika dikasih sama suamimu barang, uang, yang gitu-gitu? Atau seneng ketika dikasih suami izin buat ngaji? Yang gitu ya? Atau malah justru kesenangan kamu itu ketika kamu bisa memberikan sesuatu kepada suamimu. Itu lebih tinggi lagi. Senangnya malah kalau dia habis ngasih sesuatu sama suaminya, bikinin makanan kesukaan dia, atau nyenengin hati dia, habis doain dia, habis pokoknya sesuatu yang sifatnya pemberian. Itu buat tahu kelas tuh ya. Ustazah, saya masih yang nomor 1, nomor 2. Iya nggak apa-apa, kan orang belajar terus. Lah kalau kesenangannya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Nabi itu semakin memberi kasih sayang kepada umat, semakin menjadi rahmat buat umat, tuh semakin beliau bahagia. Nabi itu senengnya kalau umatnya pada seneng. Nabi itu senengnya kalau umatnya pada bahagia. Makanya emang kalau ditanya apa sih cita-cita Nabi Muhammad? Cita-cita Nabi Muhammad yang tertinggi adalah keselamatan umatnya. Dan itu akan diperjuangkan oleh beliau sampai di titik yang penghabisan. Masya Allah, sallallahu alaihi. Nah, Allah cerita nih di ayat ini nih tentang macam-macamnya orang tadi ini nih. Kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian nih, kerjaan kalian memang macam-macam ya. Ada yang begitu nasi Yahudi, ada yang begitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Dujana, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu, ada yang kayak Yahudi nih. Yahudi sama bininya, gitu kan? Yahudi sama keluarganya, kayak gitu semuanya tuh modelannya tuh. Kita untung gede nih hari ini nih. Pohon kita nih atuk nih dibeli sama Abu Bakar tuh dengan kebunnya dia tuh. Wah, gitu kan. Wah, kamu memang suami yang brilian. Kamu memang suami yang paling saya sayangin. Gitu kan. Teman-teman sekalian, abis itu si Yahudi masih bilang lagi, emang dasar nih ya, dasar orang kalau udah hatinya penuh dengan dunia-dunia tuh nggak pernah puas-puasnya. Dia ngomong kayak gini, mana pohon di depan rumah kita lagi? Nanti pokoknya tiap hari yang matang-matang kita ambilin duluan dah sebelum si Abu Dujana, gitu kan?
tamak, udah dapat satu kebun, pohon dia atuk, masih juga di perhitungan. Subhanallah. Abu Dujanahnya juga girang, alhamdulillah nih, seneng bener nih. Malam itu juga Nabi Muhammad berdoa, dikasih tahu sama malaikat Jibril. Si Yahudi doa begituan tuh Muhammad. Mana itu? Lebih angkat tangan. Ya Allah, pindahin dong ya Allah pohonnya. Allah tuh kalau udah Nabi Muhammad yang minta, buat Nabi Muhammad apa sih yang enggak? Seru bener ya. Abu Dujanah begitu pagi-pagi mau berangkat sholat subuh nih, sebelum subuh nih dini hari, buka pintu jeder pohon depan rumahnya. Yang asalnya di depan rumahnya Abu Dujanah, melek-melek dipindah sama Allah Subhanahu wa taala depan rumahnya. Yang asal di depan rumah Yahudi, bener-bener tuh secara nyata Allah pindahkan ke depan rumahnya Abu Dujanah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Ya buat Allah apa yang susah teman-teman, pindahin pohon doang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Makanya nggak usah ragu-ragu kalau urusan rezeki itu udah nggak usah nyibukin hati doang. Nyibukin hati doang, padahal semuanya udah jadi sesuatu yang kecatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, udah lengkap catatannya semuanya. Itu kamu marah-marah, ngomel-ngomel, ngata-ngatain gini gitu, nggak nambahin rezeki kamu, nggak ngurangin juga. Nggak nambahin rezeki kamu, nggak ngurangin rezekinya orang. Jadi ngapain buang-buang waktu. Mendingan duduk di majelis, dengerin kajian, bikin kita ngerti caranya berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah, tentang orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan mereka. Inna sa'yakum lasyatta. Urusan kalian memang beda-beda banget ya, usaha kalian, kerjaan kalian, sa'i kalian, yang kalian jeripayahkan, yang kalian susah-susahkan tuh emang macem-macem. Kata Allah nih gitu. Ada yang modelannya gitu, ada yang modelannya gitu nih hamba-hambaku nih. Sa'yakum lasyatta. Usaha kalian berbeda-beda. Fa amman man a'ta wattaqa. Ada yang kayak Sayyidina Abu Bakar, a'ta. Ada yang kayak Nabi Muhammad, a'ta. Selalu memberi. Wattaqa, dia takut sama Allah, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ngikuti jalannya Allah, menjauhi semua larangannya Allah. Shaddaqa bil husna, dan dia mempercayai dengan adanya balasan akhirat yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan selalu mudahkan jalan menuju surga. Sehingga sekalian saya muliakan, kamu nggak usah susah-susah nih. Ayat ini nih kamu jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan. Kamu jangan pernah mikir suami nih ngasih rezeki dikit banget, saya tuntut dan nih selalu akan saya tuntut. Setiap dikasih kurang bang, ininya belum bang. Waduh, udah deh tuh. Kamu tuh jadi orang laki, kenapa sih nggak bisa begini, nggak bisa begitu? Tuh yang kayak begituan tuh. Tambah susah jalannya teman-teman, tambah susah. Ayat ini mengatakan seperti itu. Fasanuyassiruhu lil usra. Semakin kamu tuntut, semakin kamu persulit kehidupan dunia ini, kamu akan tambah semakin sulit. Mestinya kayak gimana ya Allah kalau biar kita fasanuyassiruhu lil yusra? Biar kita digampangin urusan-urusan kehidupan nih, urusan rezeki gampang, urusan belajar gampang, urusan sama orang-orang di rumah semuanya jadi rapi, harmonis, bagus semuanya, gitu ya. Urusan hati juga enak semuanya, gampang semuanya. Kamu pengen kayak begitu? A'ta wattaqa shaddaqa bil husna. Dah itu aja. Selalulah berpikir untuk memberi. Jangan bertanya, kenapa ya suamiku nggak ngasih aku begini. Akan tetapi bertanyalah, apa yang selama ini sudah saya berikan kepadanya. Jangan suka bertanya, kenapa ya suami saya nggak perhatian. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah sudah cukup perhatianmu padanya selama ini.
Gak usah menuntut orang lain untuk berbuat, tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah kamu lakukan untuknya. Berapa banyak doa-doa indah kamu mintakan kepada Allah untuk suamimu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hidup masalahnya tetap sama aja di zaman dulu sampai zaman sekarang. Penentunya Allah, dan Allah yarhamukillah, dan Allah sudah memberikan clue-clue dalam kehidupan kita, prinsip-prinsip dalam hidup kita, teori-teori yang enggak akan Allah ganti-ganti. Kamu kepengen hidupnya gampang, atau wattaqo saddaqa bil husna. Kamu memberi, kamu takwa, jalannya takwa. Takwa itu kerjain perintah Allah, tinggalin dosa. Jalanin perintah Allah, tinggalin dosa-dosa. Wasaddaqa bil husna, yang percaya sama akhirat. Pokoknya gitu, mikirnya akhirat aja gitu. Ini kalau saya buat gini, nanti akhirat saya kayak gimana ya? Saya buat gini, akhirat saya gimana ya? Gitu. Kalau kayak begitu, wasanu yassiruhu lil yusra. Kamu selalu akan diberi kemudahan. Kemudahan semua hidupnya. Ngadepin anak gampang, ngadepin suami gampang, ngadepin orang tua gampang, ngadepin saudara-saudara gampang, urusan sama temen bagus, urusan sama tetangga bagus, urusan sama siapa-siapa bagus. Gitu. Itu kok caranya, udah nggak mungkin ada cara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, ada nih bangsanya si Yahudi nih, bakhil. Perhitungan banget. Suruh ngeluarin duit, suruh sedekah kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Mikir panjang banget gitu kan. Ini depan mata nih ada kurban, hitung-hitungannya panjang banget gitu ya. Saldo ada berapa, kambing paling murah berapa, kambing paling murah berapa. Jangan beli sebelum hari raya kurban, masih mahal. Ntar tuh kalau habis lebaran kurban selesai, sehari 2 hari, tuh kita baru tawar-tawaran ame pedagangnya gitu ya. Yang sampai orangnya tuh, si pedagangnya tuh, Pak, daripada Pak Bapak bawa lagi barang Bapak nih Pak, kemana coba Pak? Bapak mah perlu lagi transportasi ini itu apa segala macam. Jadi berapa nih Pak nih? 3 juta Neng. Jangan 3 juta Pak, mahal Pak, daripada Bapak bawa pulang lagi. Jangan dah Pak, jangan 3 juta Pak, gitu kan. Berapa Neng? 500.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa amma man bakhila wastaghna. Ini saya kasih tahu ibu-ibu, kepelitan-kepelitan yang lumrah di masyarakat kita, terutama lumrah sepertinya bagimu juga. Kamu suka nawar ikan di tukang sayur tuh, atau di tempat ikan gitu kan, nawarnya ampe, ya ampun. Daripada Pak nih kalau saya nggak beli nih Pak, ntar ikannya rusak. Apa sih ikan tuh kalau? Iya, ikannya busuk loh Pak kalau saya nggak beli Pak. Daripada Bapak, ya Allah, mikir tuh orang gitu kan. Siap. Ya udah iya deh gitu kan. Dia padahal rugi tuh. Kamu beli, kamu seneng gitu kan. Teman-teman saudara sekalian, tuh yang dibeli tuh perasaan hati dia nggak kecil di sisi Allah. Hati-hati, hati-hati. Dia tuh sampai kayak yang gitu ya. Saya belinya aja nggak segitu, tapi daripada pulang bawa barang basi, saya rugi gitu kan. Ya udah deh, saya jual aja deh gitu. Dia pedih hatinya teman-teman.
kepedihan hati dia tuh nggak kecil di sisi Allah. Hati-hati nih, hati-hati. Hati-hati. Kamu ngerasanya kayak nggak bikin dosa gitu, padahal kamu zalim. Saudaraku sekalian, kamu zalim. Kalau kamu beli rumah ditawar, kalau kamu beli mobil silahkan tawar, kamu beli motor silahkan tawar, ya kan ya? Beli ikan, beli pisang, kamu tawar, beli sayur, beli cabai, nawar nyampe per biji. Ulah siapa tuh? Rahmati setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Insya jangan termasuk yang kayak begini, mambakhila wastaghna, pelit dan dia merasa sombong, nah gitu kan, kadzdzaba bil husna, dia tentu murah, teman-teman. Yang bisa dibeli selalu murah. Suatu tuh kalau bisa dibeli masih murah. Kamu jangan ngarepin nih ya, saya sedekah biar nanti balik lagi, biar nanti duit saya tambah banyak. Katanya kalau kita sedekah duitnya ntar tambah banyak loh. Nah itu kamu memberi sesuatu dengan berharap balasan yang ada nominalnya, iya kan? Yang ada tempatnya gitu. Uang tempatnya di mana? Bank. Kan ada tempatnya gitu kan? Sedikit sekalian saya muliakan, jangan misalnya nih kamu berbuat baik sama anak-anak kamu gitu ya, biar dia nanti ngurusin saya di masa tua, biar nanti dia bisa beliin saya ini, biar nanti bisa, kamu ngarepin uang dari anak-anak kamu gitu. Jangan juga misalnya kayak begini nih, saya baikin suami saya nih biar dia transfernya lancar, biar dia, saya masakin yang enak ini apa, biar dia begini, biar dia begitu. Sesuatu yang ada tokonya, biar dia beliin saya tas, biar dia beliin saya barang-barang. Ada tokonya apa nggak ada tokonya? Ada, teman-teman saya sekalian. Jangan mau berbuat kebaikan yang balasannya itu sesuatu yang bisa dibeli. Uang, barang, gitu kan? Akan tetapi kalau ada balasan yang kamu harapkan, biarin balasan tersebut sesuatu yang gak bisa dibeli. Contohnya, kesehatan. Kesehatan bisa dibeli apa gak dibeli? Gak bisa dibeli. Gak ada tokonya. Ada toko obat, tapi toko sehat gak bisa, gak ada teman-teman. Gak ada tokonya. Kesehatan tuh mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan ya? Nih, yang gak ada tokonya, berkah kehidupan. Ada tokonya? Gak ada. Kesolehan anak-anakmu ada tokonya? Kebaikan hatimu, kelapangan hatimu ada tokonya? Kamu gak bisa nih pergi ke apotek terus bilang, kasih saya dong 1 strip obat. Buat apa? Melapangkan hati. Ada kira-kira? Hati saya sumpek mulu nih, coba dong gitu ya, vitaminnya apa kayak gitu biar bikin hati jadi lega. Enggak ada teman-teman, enggak ada. Cinta kasih sayang suamimu kepadamu, ada tokonya apa enggak ada? Enggak ada. Kamu bisa dandan seberapa cantiknya, kamu bisa pakai baju seberapa bagusnya, kamu bisa tampilanmu seberapa indahnya, akan tetapi cinta suamimu gak bisa kamu beli. Betul. Ada berapa banyak suami punya istri gak cantik, tapi dia sayang setengah mati. Betul. Ada juga yang punya istri cantik, mulus, bagus, semuanya tampilan atas ke bawah sempurna. Teman-teman saya sekalian, tapi suami hatinya gak sama istri tersebut, gak cinta suaminya sama istrinya. Ada yang kayak begitu? Banyak. Jadi kalau minta sama Allah tuh, atau kalau kamu memberi sesuatu, kalau kamu melakukan sesuatu, minta balasannya sama Allah yang gak bisa kebeli pakai uang. Sebab sesuatu yang bisa kebeli pakai uang itu sesuatu yang murah. Mintalah balasan-balasan yang mahal, yang gak bisa dibeli pakai uang. Yang kayak gitu-gitu tuh. Apalagi husnul khotimah, kebersamaan dengan Nabi Muhammad, punya guru yang membimbing kehidupan. Oh teman-teman, itu nggak bisa dibeli pakai apapun.
bisa. Allah semuanya yang ngasih. Apalagi surga. Masya Allah. Apalagi bisa melewati jembatan Sirat secepat kilat. Oh tuh. Balasan-balasan receh-recehan dunia yang ada tokonya bisa kebeli pakai duit mak kecil. Kita maunya dibales dengan sesuatu hal yang besar, yang dari Allah Subhanahu wa taala, berupa berkah, berupa surga, berupa kebersamaan dengan Nabi Muhammad, berupa hati yang penuh cinta, hati yang bersih, pikiran yang jernih, hati yang bahagia. Ada banyak banget. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita hal yang seperti itu. Rasa syukur, itu kan ya. Qanaah, oh barang-barang indah-indah nih teman-teman. Ilmu, iman, takwa, khauf, roja. Waduh banyak banget. Barang-barang indah yang Allah letakkan di hati nggak bisa kebeli pakai duit. Jadi nggak apa-apa, duit kita pas-pasan nggak apa-apa. Yang penting pemberian Allah yang lain-lain nih kita punya juga. Jangan sampai udah duit pas-pasan, hati juga sempit. Aduh, abis itu nggak percaya sama urusan akhirat. Ya Allah, ente mau sengsara dua-duanya? Enggak kan? Kita mau jadi orang yang bahagia dunia hingga bahagia akhirat. Insya saniyasiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tuh si Yahudi tuh punya duit banyak, punya saham banyak nih orang-orang sekarang nih, orang-orang yang nggak beriman sama Allah. Mereka bilang, oh, hidup yang kayak beginian nih, hidup yang paling ideal, gitu kan ya? Punya rumah besar, punya mobil mewah, punya anak-anak yang lucu-lucu, punya harta semuanya ada, gitu kan? Gadget semua ada, bisa terbang-terbang ke luar negeri, bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa, waduh, nih kehidupan kami lah ideal. Seharusnya kalian hidup seperti ini. Emang iya? Kagak, tuh yang pada ngomong-ngomong kayak begitu. Saya kalau ketemu sama mereka, mereka ceritanya penderitaan juga. Gak sebegitu senengnya hidup mereka teman-teman. Gak sebegitu senengnya juga hidupnya orang yang punya banyak duit gitu kan. Tanyain aja gitu, wah sekarang udah punya banyak duit nih, enak dong hidupnya. Enggak juga ternyata. Ustazah doain suami saya, Ustazah doain anak saya. Gak gitu ternyata. Dunia mah segitu-gitu aja teman-teman. Asli dunia tuh kesenangannya segitu-gitu aja. Antara punya duit banyak sama gak punya duit atau punya duit sedikit tuh kesenangannya sama-sama aja. Allah tuh udah kasih ya, kesenangan sama makanan itu bukan tergantung sama mahalnya harga makanan, tapi tergantung sama rasa lapar. Lauk paling enak tuh lapar, betul nggak? Nih kalau lagi puasa nih, waduh, ketemu es teh manis di waktu maghrib, dunia serasa surga. Iya enggak? Ya ampun. Sehingga sekalian saya melakukan, kok udah lapar tuh, udah semua makanan enak semua. Semua rasa makanan enak semua. Tapi selebihnya hati lagi sumpek gitu kan. Makanan rasanya nggak ada enak-enaknya. Padahal udah beli makanan paling enak, makanan paling mahal, nggak ada enak-enaknya. Jadi emang kesenangan tuh, senangan makanan letaknya ada pada rasa lapar dan hati yang lapang gitu. Tidur paling enak beralaskan ngantuk. Nih ibu-ibu di pengajian nih di pojokan, padahal duduknya aja udah nggak nyaman karena sempit gitu kan. Kalau hadir di majelis tuh bisa-bisanya udahlah kaki nyentuh sana nyentuh sini, badan nyentuh sana nyentuh sini, tidur enak banget. Ya Allah, Bu.
ngantuk dan hati yang lapang. Udah tuh. Sementara ada orang-orang dengan tempat tidur yang nyaman, AC yang nyala, begitu kan ya? Semuanya bersih, bahkan pakai aroma terapi. Nggak bisa tidur kalau nggak pakai minum obat tidur. Enakan mana coba? Enakan yang tidur di majelis. Saya tahu kok, makanya saya emang nggak pernah sakit hati kalau ada orang tidur di majelis. Apa? Seneng aja orang lagi dapat nikmat, masa kita sakit hati. Hasut namanya itu. Hasut ya. Saya malah kesel kalau ada yang ngobrol di majelis, itu iya, karena mengganggu konsentrasi orang lain, mengganggu konsentrasi saya. Karena saya punya telinga nih cukup peka teman-teman sekalian. Jadinya gampang terdistrak, gampang terpengaruh, teralihkan kok dengar suara-suara orang berisik gitu, orang ngobrol gitu. Tapi kalau ada orang tidur silakan ya, silakan. Silakan. Inna alaina lal huda. Kata Allah, petunjuk tuh semuanya punyanya kita. Punya Allah Subhanahu wa taala. Milik kamilah petunjuk. Maka teman-teman saya sekalian, mintalah selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan jalan hidayah senantiasa kepada kita insyaallah. Ya, jadi jangan sakit hati kalau ada orang bilang semoga kamu diberi hidayah. Amin. Gitu. Kita nih dalam hidup perlu banyak hidayah. Hidayah buat sholat duhur nanti. Perlu hidayah apa nggak perlu hidayah? Perlu. Habis selesai sholat duhur nggak langsung bangun baca zikir-zikir. Perlu hidayah apa nggak? Perlu. Perlu tuh. Gitu kan ya. Besok nih puasa. Sunnah puasa hari tarwiyah. Perlu hidayah apa nggak? Bisakah ada orang ngerjain puasa besok tanpa hidayah dari Allah? Nggak bisa. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita baru bisa mengerjakan petunjuk-petunjuknya Allah, mengerjakan ajaran agama ini. Makanya perlu hidayah terus-terusan. Itu sebabnya kenapa doa paling banyak kita minta kepada Allah adalah ihdinas siratal. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada hambamu ini hingga kami dapat menempuh jalan lurusmu ya Allah. Tuh. Diminta. Allah tuh nggak diminta aja suka ngasih, apalagi minta. Apalagi kalau diminta, insya Allah bakal dikasih. Cuman masalahnya kamu kadang-kadang mintanya yang lain-lain sih, gitu ya. Jangan minta sesuatu hal yang mungkin untuk kamu sesali. Nih pelajaran hidup nih. Jangan minta sesuatu hal yang mungkin untuk kamu sesali, teman-teman. Gini ya, ada seorang perempuan bilang sama saya, Ustazah doain dong biar suami saya betah di rumah. Suami saya Ustazah keluar mulu, jarang di rumah Ustazah, saya sampai kangen sama dia. Saya sampai bilang sama dia, saya ini punya suami tapi kayak gak punya suami. Saya bilang, Bu, enak juga loh suami di luar juga enak juga. Kamu jadi punya waktu yang lebih leluasa buat majelis apa segala. Tapi kan saya kepengen juga Ustazah kayak orang-orang. Oh iya. Doain Ustazah, iya. Fatihah. Gitu. Saya doain Fatihah. Baca deh tuh Fatihah wusyuk gitu. Berapa bulan kemudian dia datang, Ustazah, suami saya diberhentiin dari pekerjaan. Di rumah mulu Ustazah. Kamu doa sesuatu hal yang belakangan kamu sesali. Jangan. Biarkan Allah memilihkan yang terbaik. Saya baru dapat pengalaman juga nih. Berapa tahun yang lalu pas masa pandemi 2020, umi saya sakit. Saya nggak tega lihat umi saya sakit. Saya doa, umi saya sakit tulang waktu itu, di punggung beliau, di kaki beliau, suka bengkak. Saya nggak tega ngeliatnya.
Jadi itu di bulan Ramadan tahun itu 2020. Saya kalau nggak tega lihat umi saya gitu sakit gitu, saya suka bilang gitu, umi saya tuh modelannya nggak yang cerita apa yang ngeluh tuh nggak gitu. Emang kadang-kadang ini juga ya bikin orang jadi tambah nggak tega gitu. Saya anaknya jadi tambah nggak tega liatnya. Jadinya tuh ya udah gitu, diem aja umi saya gitu kan, kayak ngerasain sakit gitu. Ntar kadang-kadang tuh saya bilang, Mi saya gosokin ya gitu kan. Hal-hal yang seperti itulah gitu. Saya gosokin gitu, umi saya mau gitu. Sambil umi saya bilang, dan itu subhanallah masa pandemi teman-teman. Yang memang majelis semuanya ditutup. Masa Covid itu loh kemarin. Masa corona itu. Jadi kan memang majelis semuanya tutup, jadilah saya ngurusin umi saya. Sampai umi saya tuh bilang kayak gini, ya Allah Nok maafin umi ya. Kata umi saya nih, kamu tuh biasanya pegang mic gitu, kamu biasanya pegang kitab gitu, sekarang malah kamu nih pegangin umi gitu kan. Saya bilang ya Allah umi saya seneng kayak begini mi, ini kayak mimpi saya yang tertunda gitu. Saya itu hidup 12 tahun jauh dari orang tua, mondok mulu. Habis 12 tahun mondok saya kawin, jauh juga dari orang tua. Jadi nggak pernah punya waktu lama bersama dengan umi saya. Subhanallah, sama Allah dikasih Covid. Jadi kan memang nggak bisa kemana-mana. Umi saya sakit, ya udah sekalian. Saya pun tungguin umi saya sampai berbulan-bulan. Saya bersama dengan beliau. Kata umi saya, kamu biasanya jadi ustazah, sekarang kamu jadi tukang pijitnya umi. Sekarang kamu jadi perawatnya umi. Saya bilang ya Allah mi, saya seneng banget mi, saya kepengen dari dulu bisa lama sama umi. Nah kadang-kadang di masa umi saya sakit saya doa saya tuh gini, ya Allah kesian lihat umi saya sakit, pindahin aja dia sakitnya sama saya, pindahin aja sakitnya sama saya. Saya nggak tahu apakah itu adalah doa yang mustajab atau enggak, tapi sekarang saya sakit tulang. Jadi kalau ibu-ibu lihat ustazah kok sekarang duduknya di atas mulu ya, ya Allah bu, malu sebenarnya saya. Tapi ya begitulah ya, mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat kita sekalian. Jadi pelajarannya kita tuh kadang nggak tahu gitu kan, apa yang terbaik buat kita gitu. Ya saya sih nggak nyesel doa kayak begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan gara-gara doa itu sakitnya umi saya waktu itu diringankan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuman nggak tega aja ngelihat beliau sakit kan begitu ya. Itu teman-teman. Tapi kadang-kadang tuh ya itu tadi gitu. Ada hal-hal yang kemudian jadi penyebab penyesalan gitu. Makanya kalau doa tuh juga emang kita mesti mintanya itu yang bagus-bagus aja gitu. Mesti minta yang enak-enak aja gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya insyaallah. Kadang-kadang saya suka dikasih pelajaran kayak gitu tuh sama Allah tuh, kayak yang hati-hati Halimah kalau doa tuh yang bener gitu. Tahun baru, malam tahun baru tahu sendiri kan, ya ampun jedar-jedernya kembang api, bisa tidur apa enggak tuh bu? Saya hari itu besok paginya tuh saya punya majelis, punya pengajian Maulid Akbar gitu kan, di sebuah tempat lah ya, di sebuah kota yang saya nggak akan sebut tapi depannya B terakhirnya I. Sehingga sekalian iya, wah kembang apinya tuh malam itu tuh wah jedar-jedernya tuh ampe nggak karu-karuan gitu. Akhirnya saya tuh sampai mau tidur tuh nggak bisa-bisa. Udah saya pakein itu tadi, telinga saya tuh peka. Itu dia masalahnya gitu kan. Saya udah pakein bantal, udah saya pakein apa gitu kan. Waduh, jedar di Tebet kan kota. Jaksel. Ramenya tuh kembang api sampai kayak apaan tahu, ya Allah, ya Allah. Akhirnya turun gerimis tuh udah mulai tuh agak-agak berkurang gitu kan. Nggak lama kemudian pas jam 12 waduh sampai nggak berhenti gitu kan.
Aduh, saya sementara ngitung nih jam, bentar lagi saya majelis gitu kan. Saya belum bisa tidur juga gara-gara kayak udah mau set, tuh kaget lagi saya. Akhirnya saya doa, ya Allah, kencengin hujannya ya Allah. Itu semua orang yang lagi pada nyalain kembang api. Enggak lama kemudian ya, saya bukan karena doa saya juga ya. Jangan terus jadi nyalahin saya. Tapi yang pasti tuh hujan sampai sederes-deresnya teman-teman, sampai berhenti semuanya, senyap bumi. Saya pun tidur dengan lelap, alhamdulillah. Sebelum subuh lah menjadi keputusanmu. Termasuk dikasih sakit kaki, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu kan ya? Terhadap segala keadaan saya hanya akan bilang alhamdulillah. Buat majelis tahu-tahu hujan, alhamdulillah. Gitu aja udah. Kita nggak pernah tahu pokoknya. Nggak. Tiap kali kamu apa aja keadaan yang terjadi pada diri kamu hanya perlu bilang wa inna lana lal akhirata wal ula. Milik Allah lah akhirat, milik Allah lah dunia. Semuanya punyanya Allah. Fa'andhartukum naran taladzza, neraka yang menyala-nyala. Neraka tersebut asyqa, orang-orang yang celaka. Siapa mereka yang celaka ya Allah? Biar kami hati-hati jangan sampai kami masuk di dalamnya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan, kayak nggak percaya sama akhirat. Segitunya ngejar-ngejar dunia, kayak nggak percaya sama akhirat. Segitunya ngejar-ngejar cinta manusia, kayak nggak percaya sama akhirat. Saya lagi mau menegaskan kepada kamu bahwa alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan Allah dan berpaling dari Allah belum tentu orang kafir. Belum tentu orang kafir. Kamu ngaku beriman tapi segitunya kamu nyari cinta manusia, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kok nggak percaya kamu sama akhirat? Kok nggak percaya kamu sama cintanya Allah? Segitunya kamu kejar-kejar cinta suamimu, sampai segala hal-hal yang haram kamu jalanin hanya untuk menjadikan suamimu mencintaimu, sampai dosa-dosa kamu terjang semuanya, sampai segala muka kamu operasi plastik segala macem, cuman mau buat kejar cintanya manusia. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Aku yang punya, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kami yang punya dunia, kami yang punya akhirat, kami yang semuanya punyanya Allah. Dia tahu hati manusia semua ada dalam genggaman Allah. Saya nggak akan maafin dia tuh seumur hidup. Allah, teman-teman, segitunya kamu benci orang itu? Yang terjadi kepadamu dengan izin Allah. Aku semua yang mengendalikan, kata Allah. Kenapa kamu bisa sampai nggak maafin orang tersebut? Orang aku yang mengendalikan kok. Aku yang ngatur, kata Allah. Nah tuh, jangan sampai kita termasuk diantara alladzi kadzdzaba wa tawalla, mendustakan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajjannubuhal atqa. Nah, kita akan hindarin tuh neraka, kata Allah, kami akan hindarkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami mau jadi salah satunya ya Allah. Gimana tuh? Ya tazakka, orang-orang yang gak berat ngeluarin hartanya, yang senang sedekah, yang senang memberi, yang gak perhitungan urusan dunianya. Tuh, yang bisa ngasih tuh, yang bisa ngasih, senang ngasih-ngasih. Nah ini dia nih, aku akan hindarkan dia, jauhkan dia dari api nerakaku, kata Allah. Ladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan dia ngasih juga dia sambil bersihin hatinya. Hatinya juga nggak yang nih gua nih yang ngasih nih. Gak gitu. Dia beriin hartanya sambil, ya Allah, harta ini milikmu, aku menyerahkannya kepadamu di jalanmu ya Allah. Gitu. Jadi orang-orang yang terhindar dari, kalau sedekah tuh kepada orang miskin, kalau memberi itu kepada siapapun, ngasih sama suami, ngasih. Kan nggak semuanya yang hadir majelis orang-orang yang memerlukan, ya kan ya gitu ya. Tapi kan itu namanya akto, memberi gitu, ngasih hadiah, gitu kan, ngasih aja gitu. Sama orang tua dia ngasih, sama anak dia ngasih, sama saudara dia suka yang ngasih. Yang dia pikir dia balas juga. Dia ngasih itu bukan karena hendak membalas budi orang lain gitu, enggak. Illabtigha wajhi rabbil a'la,
dia melakukan itu semua berharap pahala, berharap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ridhonya Allah, berharap keselamatan di negeri akhirat, berharap kita bisa dikumpul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yarda. Orang yang seperti ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kepuasan, dia akan mendapatkan hati yang ridha dimanapun saja dia berada. Sadaqallahul azim wa barakallahu suruhun nabiyul wafiul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil